Halo semua, selamat malam. Ini uh, blog video tentang diri gue ini ya. Ah, Hari ini kan gue buat konten baru tentang jati diri gue selama pasca covid nih. Dan by the way, gue akan gue akan menceritakan tapi hanya beberapa aja. Ya, for your info, bagi yang udah mengenal gue ya silakan lihat, bagi yang mengenal gue juga nggak apa-apa. Dan aku membuat konten YouTube itu sekitar tahun pasca covid, mungkin kemungkinan besar antara 2022. Dan aku setelah mempelajari uh, situs YouTube apa sih ya, tata cara buat video YouTube apa segala macam, jadi begini-gini apa segala. Setelah aku sadari, aku sudah mempelajari konten kreator yang lebih bagus dan lebih positifnya juga. Dan aku sempet awal mulanya gue bikin video yang gue buat, uh, awal mulanya gue ngelihatnya view-nya agak kurang nih, agak ngebosenin nih, agak berbobot nih. Ya alhasil gue harus merefresh dong, mau nggak mau, karena kan gue baru merilis buat konten gue tuh nggak semudah orang bayangkan. Sekarang aku lagi berusaha lebih aware untuk bermain sosial media, terutama Instagram. Sorry to say ya, yang suka nge-head gue dari belakang atau enggak secara tidak langsung, gue pribadi mohon maaf banget sebesar-besarnya ya. Gue tuh nggak bermaksud, nggak ada niatan nyari musuh gitu loh. Tapi kalau lu nggak suka lihat gue dengan cara gue ngomong, emang gue bawaan dari dulu gue emang begini, gue ngomong kayak begini loh. Gue tuh orangnya ya gue sopan tapi agak santai gitu. Tahu sendiri kan sifat gue ini. Kalau kelebihan gue, sifat gue alami. Sebelum gue covid, gue dulunya orangnya suka seneng, suka ceria, suka happy, suka bawaannya happy, sama lebih suka monolog atau diri sendiri. Nah, setelah gue amati beberapa dari sifat gue perbaru, gue pelajari, udahlah, daripada gue ngomong diri sendiri kan, ngadep-ngadepin suka ngomongin orang kan nggak ada bagusnya kan, nggak ada faedahnya. Alhasil gue mau beranikan diri dong. Gue bikin konten kreator ya tentang apa aja lah. Gue baru saja gue alami dari tahun 2020 sempet tuh terjadi covid. Aku saja nih ya, yang nyari kerja aja, nyarinya aja susah. Bukan masalah susahnya gitu, aku merasa diri gue kurang perfect. Yaitu ada pilihan. Pertama, gue nggak bisa belajar berkendara. Kedua, gue harus puter otak buat nyari duit. Gimana nih gue nyari duit yang bagus sama bener? Udah, sebaiknya kerja yang bener dulu. Kalau kerja yang bener udah ada hasil, nggak masalah. Kan gue lagi posisi gue belum dapet pekerjaan tetap gitu loh. Tahu sendiri gue baru bekerja itu dari gue kan lulus dari SMA gue tahun 2017, baru gue mulai kerja tahun 2018. Gue pernah belajar ilmu tentang kampus, yaitu teknik informatika, cuman beberapa bulan, cuman 3 bulan. Gue sebenarnya
aslinya tuh gue orangnya belajar tentang dunia IT tuh ya lebih suka ke bidang DKV gue aslinya. Tapi ya gue nggak bisa buat pilihan terberat dong. Gue pelajari lagi pas tahun 2019, gue pelajari lagi IT lagi. Wah, setelah gue habis pelajari lumayan gue dapet ilmunya. Ilmunya bisa gue bikin CV, bikin surat lamaran. Karena kan gue dari SMP tahun 2013 gue tuh sempet gue buat ngedit foto apa segala macem. Ya itu tidak penting, itu hanya buat hobi. Dan jadilah hobi gue tuh udah jadi kebiasaan, jadi habit. Dan nggak sempat gue pelajari itu lagi. Nah, di balik tahun 2020, nah gue ngerasa kesulitan. Gue tahun 2020 gue sempet di rumah, nggak kemana-mana. Alhasil gue nggak ngapa-ngapain di rumah. Gue agak boring, agak bete, agak ini. Sampai sekarang aja ya, gue udah sekarang ya, setelah covid udah berakhir ya, kemungkinan sekitar 2022. Nah, otomatis gue nyari kerjaan dong. Pertama, gue gue internship dari salah satu perusahaan yang nggak bisa gue sebutin. Ya itu adalah rahasia. Perusahaannya ya cukup bagus, cukup menarik. Adalah salah satu perusahaan yang di daerah Jakarta Selatan, pokoknya patokan deket GBK lah. Gue dapet ya, gue nggak bisa nge-spill upah gajinya karena kenapa? Nah, karena gue lagi posisi dalam internship itu kalau ngasih upah tuh cuman di bawah 1 juta deh kalau nggak salah. Kalau di bawah 1 juta itu buat kedapatan buat ongkos pulang pergi, ya itu lumayan lah. Dan alhasil internship gue udah selesai. Nah, nggak lama kemudian aku sempet tertarik dunia masakan ya, yaitu F&B kulineri. Pertama aku sempat belajar dari cook helper. Pernah belajar masakan Nusantara. Gue nggak bisa nyebutin karena gue baru belajar otodidak. Gue nggak sempet belajar di rumah. Ya gue bisa mempelajari apa adanya. Dan alhasil gue ada salah satu buku yang pernah dikasih dari toko ternama. Gue kasih tahu ya, ini buku ini sempet gue dapet dari salah satu toko ternama. Siapa lagi kalau bukan dari beliau ini. Inilah yang gue membawa inspirasi dari dia. Aku sempat baca buku ini. Bukunya bagus, referensinya menarik, simple, dan aku merasa bahwa buku yang aku dapatkan dari pelajaran gue adalah, kalau lu merasa diri lo nggak normal lu disyukurin deh. Lo disyukurin gitu. Gue tuh sebenarnya gimana ya, orang tua gue sempet gue awalnya gue tuh kena vonis autism. Sebenarnya gue tuh aslinya gue denger autism itu apa sih? Autism tuh istilahnya kayak gue tuh keterlambatan. Gue tuh baru bicara ngomong paling sekitar usia 6 tahun gue baru bisa bicara ngomong. Gue tuh dari kecil pas gue baru lahir gue tuh nggak bisa ngomong. Dan akhirnya usia 6 tahun baru bisa gue ngomong apa segala macem. Sampai bapak gue, ibu gue, adik gue, mereka support sama gue. Tapi ya tahu sendiri, gue kan orangnya udah tahu mengenal lingkungan di tempat tinggal gue alami sekarang, yaitu di Jakarta. Dulu aku sempat tinggal di Jakarta ya setelah
tragedi 98 lah, kalian tahu sendiri. Gue tuh salah satu penyintas tragedi 98 yang masih hidup loh. Gue beruntung, gue masih bisa dikasih kesehatan, sama bersyukur itu udah alhamdulillah banget, udah perfect banget. Aku sempet sebelum pamitan meninggal ke Jakarta, aku mau bercerita sedikit. Sebenarnya di dalam namanya usia kan nggak ada yang tahu nih, usia makin nambah, pikiran tetap ada, tapi ya namanya nyari uang kan nggak semudah kalian bayangkan. Misalkan gue ngikutin circle-nya Reza Arab, Otopian atau siapapun, wah nggak bisa men, namanya perjalanan orang kan beda-beda. Lihat aja kayak ISO Speed, usia 18 tahun aja dia udah bisa nyari duit loh. Lu bayangin aja loh, nggak usah bandingin ISO Speed, youtuber lainnya juga pernah ngerasain di fase-fase kalian. Aku nggak pernah membandingkan, aku sempet ini melihat gambaran. Kalian please ya, gue mohon satu perkataan yang paling penting. Kalau kalian belum punya pengalaman dalam pekerjaan, kalian harus cari seseorang yang udah benar-benar lebih berpengalaman. Karena kenapa? Karena yang namanya di dunia kerja kan adalah biasa, ada atasan ngomel, ada jabatan yang lebih tinggi dari atasannya, itu udah biasa loh. Bahkan aku sempat dapat ilmu dari intershift selama 6 bulan. Ya adalah salah satu hotel yang gue nggak bisa gue namain, karena gue tuh udah berdasar banget sama mereka. Jadi intinya adalah kalau kalian bekerja di bidang manapun, kalian tekunin, harus belajar kinerja dalam dunia pekerjaan. Kalian harus kuat, harus tegar, harus sabar, siapapun itu. Gue nggak mau nyebutin gender, itu hal yang wajar ya, sebut saja cowok sama cewek lah. Kalau lo merasa jadi cowok culun, lu ubah sifat culun lu suatu saat lu bisa berani ngadepin seseorang yang lebih tinggi. Misalkan kalau ada atasannya mau itu ngomel, mau itu enggak, lu tahanin dikit, lu tahanin sifat emosi. Karena kenapa? Karena atasan ngomel itu bukan menggurui lo, itu tuh bisa mendisiplinkan bawahannya. Biar apa? Biar nggak ada masalah lagi dalam pekerjaan. Aku pun sempat 3 bulan terakhir aku sempat ngerasain dong ya, adalah salah satu pegawai yang udah pengalamannya tinggi, udah bagus. Dia orangnya tegas tapi sifatnya kasar. Gue sempet marah, gue sempet tegesin, gue tahan. Karena kenapa? Kalau gue menantangin dia, nanti kalau gue dapetin ilmu dari dia sia-sia dong. Bener nggak? Sorry dosa ya, yang lu udah tahu di dunia di bidangnya ya harap dimaklumin ya. Aku ngerasa ini jadi diri gue tuh udah semakin dewasa, semakin ini. Sebenarnya gimana ya, kalian mau tahu nggak kenapa kalian susah dapat kerjaan, susah dapat apa? Ya karena kalian nggak dapat pengalaman apa-apa. Lu misalkan kerja di perusahaan yang nggak jelas, yang nggak sesuai jurusan, yang ada atasan lu semakin digembleng habis-habisan. Ya lu sebaiknya ambillah perusahaan yang sesuai minat kalian juga. Sebenarnya HRD pun nggak memaksa,
otomatis kalau ada karyawan bermasalah atau karyawan yang kinerjanya bagus, pasti pasti harga bakal nilai. Percaya deh, aku sempat pernah ditegur berkali-kali gara-gara penampilan gue, kerapian atau apa. Suatu saat gue akan mempelajarinya buat dapat kerjaan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kalau soal gaji ya itu keputusan kalian buat. Maaf kalau yang belum menikah, misalkan lu kebutuhan gaji selangit 8 juta, aduh udah, jangan. Lu sebaiknya lu sebelum lu dapat gaji segede itu, lu pertimbangin dari gaji pokok, uang makan, belum lagi kalau perusahaannya, ya syukur-syukur kalau perusahaannya dapat fasilitas, syukur-syukur dapat uang makan, belum dapat ya buat uang pulang pergi lah istilahnya lah. Kalian harus bisa gitu. Aku pun sekarang dari 2018 gue sadar ternyata nyari kerja itu nggak segampang gue kira. Gue tuh juga ngerti gitu loh, harusnya waktu gue pernah diusulin pengen masuk SMK negeri, tapi gue karena ambisi gue yang nggak sesuai, udahlah, yang udah terjadi ya udah terjadi. Mau gimana pun juga kalian juga merasakan. Sekarang aku udah berjuang, udah nyari kerjaan, tolong please yang ngeliatin gue kasih kerjaan yang bener deh. Insya Allah gue bakal nerima. Dan satu spoiler, oke, gue nggak mau kasih tips dan trik lagi, udah nggak ada lagi. Pokoknya yang punya orang tua yang masih hidup, lu nurut apa kata orang tua. Yang punya ayah lo masih kerja, lu nurut apa kata bapak lo, mumpung masih hidup ya. Begitupun juga ibu kalian yang masih hidup, nurut juga. Jangan bikin orang tua ngecewain. Kalian udah susah-susah sekolahin dari kecil sampai udah lulus sekolah, itu udah syukur banget. Kalau udah lulus kuliah, lu bantuin nyari duit buat orang tua lu biar lu seneng. Aku pun sekarang gimana ya, gue selama belum 1 bulan gue harus belajar merantau nih. Apapun yang gue hasil merantau gue nanti, gue harus mengikuti orang yang lebih berpengalaman lagi. Dan kedepannya kalian yang usianya masih muda, tolong disyukurin. Kalau kalian dapat uang dari gaji yang kalian sesuai harap kalian impikan, disyukurin lah. Kalau kalian masih belum kerja, udah bantuin apa aja udah bantuin. Mau itu lu di rumah, lu bersihin rumah, bersihin kamar, belum lagi cucian pakaian buat kalian lu pakai, lu apa segala macem, itu pun udah syukur, alhamdulillah lu. Sekarang ya aku udah nggak mau ngeluh lagi. Dan gue udah ini, BTW sorry banget kalian tahu kenapa gua menutupi akun IG gua nggak bisa menyebutnya karena gua nggak mau tertekan, gua nggak mau keseringan main sosmed. Oke, lu boleh main sosmed tapi lu tahu diri lah, harus main. Contoh kayak gua udah kecanduan lah. Gua tuh sebenarnya gimana ya, aku udah kecanduan, udah keseringan main HP tuh. Awalnya gua tuh main game buat
ngatasin pikiran gue refresh. Oke lah, gue main game, tapi nggak selamanya gue main game terus. Sebenarnya orang tua gue nggak ngelarang gue main HP, tapi kalau ngasilin duit gue terima. Gue nggak bisa nahan ego, nahan apa. Kalian bayangin aja, pernah nggak kalian terlintas mikirin, oh gue pengen beli mobil kayak BMW sekelas harga, ya udahlah nggak usah mikirin itu dulu, kayak utamain bagian ortu lu. Kalau lu udah bener-bener punya tabungan, lu beli sesuai kebutuhan lu. Lu mau beli motor, mau beli lahan buat 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 bikin lo rumah atau bikin lo usaha yang bisa lo rekrut orang pekerja sesuai keahlian yang mereka miliki, ambil. nggak apa-apa nggak apa-apa. Aku pun merasa, ya kalian tau lah sekarang aku udah berteman dengan siapa aja. Bahkan aku sempet loh, sebelumnya aku, mohon maaf banget, banyak orang bilang gue tuh narsistik. Ya, gue dari dulu, dari SD, gue tuh sifatnya gue terlalu narsistik sama brutalistik. Sekarang gue udah berusaha, udah gue kurangin, udah gue hilang. Itu kekurangan gue. Dan selain itu kekurangan gue sempet mohon maaf, ini di luar dugaan gue, ini privasi. Kalian sempet nggak pernah lihat video biru? Gue nggak bisa nyebutin karena kalian tahu sendirilah. Kalian gini aja, bayangin kalau kalian lihat video begitu berulang kali, apa hasilnya? Ujung-ujungnya maaf, yang cowok pernah keseringan lihat bokep atau itu bukan hal wajar loh. Bayangin kalau kalian lakuin di depan umum, kalau ada cewek, ntar kalian bakal malu loh, setengah mati. Bukan malu lagi, keluarga pun juga, aduh jangan. Gue sekarang, kalian tahu nggak kenapa karena dari kecil kenapa gue sempat ngelakuin itu, karena dulunya gue pernah tinggal di lingkungan yang dahulunya isinya orang-orang berandalan semua, entah itu pencuri, entah itu preman, entah itu anak pang, entah itu orang gembel. Dan bersyukur ya gue udah pindah, dan hasil gue udah tinggal di daerah yang paling jauh lagi. Ya lu tahu sendiri lah, daerah sekarang lebih parah, dan gue nggak bisa menceritakan apapun. Dan aku sekarang, aku nggak mau bahas itu lagi, dan gue harus belajar lagi buat ke depan, buat gue nanti. Kalian nggak usah berpikir negatif tinggi, karena yang nentuin masa depan bukan orang tua kalian, bukan siapapun itu, kalian sendiri yang nentuin. Oh iya, ntar gue udah punya anak, gimana nih? Mudah-mudahan anak gue nggak akan kasih contoh yang jelek gitu. Pasti anak kalian dapat cita-cita lebih mulia, itu lebih baik loh. Yang sekarang aku pun kasih keberuntungan, aku sekarang lebih sukses. Gue harus bisa, gue harus ini. Gue nggak boleh ngeluh lagi ke depannya. Yaudah ya, sampai di sini dulu video blog gue buat. Setelah itu gue akan buatin lagi. Ya kita lihat aja. Aku nggak bisa mengharapkan gue dapet viewers atau apapun, ya is okay lah. Dah, terima kasih semua ya yang sudah melihat video gue.
Yang lihat video gue itu rezeki kalian, yang belum ya nggak usah berkecil hati. Nah ya, sampai jumpa, see you.